Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati pada Ustaz Nasrullah selaku wakil dosen pengampuh pada mata kuliah ini, dan juga kepada teman-teman yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur semoga tetap tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya suatu kewajiban untuk kita sebagai hambanya, yakni terus bersyukur. In syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Yakni tidak ada ruginya ketika kita bersyukur pada Allah. Segala hal yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala maka akan bertambah tingkat keimanan kita kepadanya, bertambah tingkat takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk salah satu kenikmatan yang terbesar yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni seorang hamba di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersyukur, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa memberi suatu kenikmatan yang selama ini kita nikmati kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajaran beliau, dengan datangnya risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita bisa merasakan keindahan agama rahmatan lil alamin ini, yakni ad-dinul Islam. Baik, Ustaz Nasrullah bersama teman-teman yang kami hormati, di sini saya sendiri Faisal Akbar Ramadhani sedikit ingin menjelaskan atau memaparkan dengan beberapa materi perkuliahan yang sudah kami pelajari di satu semester ini. Baik, kenapa sih kita itu sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda generasi Z, ya bahasa gaulnya, sekarang harus dituntut ataupun diwajibkan untuk kita sebagai muslim dan muslimah yang mengaku bahwasanya kita itu orang mukmin, kita beriman kepada Allah, kita itu beragama Islam, untuk menuntut ilmu. Apa faedah dari kita itu menuntut ilmu? Kenapa kita itu dianjurkan untuk menuntut ilmu? Jawabannya satu, karena dengan ilmu seseorang itu bisa dinilai bijaksana ataupun mulia. Hanya dengan ilmu seseorang itu bisa dianggap dewasa, dan juga hanya dengan ilmu orang itu bisa dinaikkan derajatnya. Karena di salah satu mahfuzat yang sudah pernah saya pelajari, alhamdulillah, ketika dulu saya di pondok pesantren, yang berbunyi al-alimu shagirun wa in kana hadatsan wal jahilu shagirun wa in kana syaikhan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilun wa inna kabirul qaumi la ilma indahu shagirun idzal tafats alaihi al-mahafil. Yang mana maksud dari mahfuzat ini, kata mutiara ini, al-alimu kabirun wa in kana hadasan.
seseorang itu dikatakan mempunyai ilmu, dikatakan dia itu sudah dewasa. Seandainya dia itu memiliki ilmu, walaupun umurnya itu masih kecil, walaupun umurnya itu masih dini, tetapi karena dia sudah mempunyai ilmu, maka dia sudah bisa dianggap dewasa. Karena apa? Karena pemikirannya sudah dewasa dengan ilmu yang sudah dimiliki. Wal jahilu shaghirun wa in kana shaykhan. Dan juga sebaliknya, maka ada juga nanti sosok orang yang sudah banyak umurnya, sudah dianggap dewasa, sudah besar badannya, sudah berenergi, tenaganya dan lain sebagainya, tetapi untuk masalah keilmuan, masalah keintelektualan itu masih rendah, masih kurang minimalis dari yang permisalan yang pertama tadi. Maka dari itu di bait selanjutnya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, maka belajarlah falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak di setiap orang itu ketika dia lahir itu sudah dalam keadaan berpengetahuan. Falaisal mar'u yuladu aliman, maka dari itu kewajiban kita sebagai pemuda penerus bangsa ini dan juga penerus pejuang para alim ulama masyayikh terdahulu untuk menjalin kemaslahatan umat ke depannya, yakni terus belajar, terus membaca dengan apa yang merasa selama ini kita belum paham akan hal itu. Maka dari itu seperti yang sudah difirmankan di dalam surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita ingat bagaimana kisah Rasulullah Muhammad SAW dulu ketika pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril. Apa kalimat pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Iqra, bacalah. Dan apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Ma'ana biqari, ya Jibril, saya belum bisa membaca. Maka dari itu Jibril pun terus mengayomi, terus mengajarkan, terus telaten dalam membina ataupun mengajak, membimbing Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau langsung mahir dan juga kedepannya bisa menyampaikan risalahnya, bahkan bisa menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah SWT yang saat ini bisa kita nikmati, yang saat ini kita bisa mengetahui beberapa hukum-hukum tentang agama kita, tentang hak dan juga batil dari Nabi Muhammad SAW, yang mana langsung difirmankan oleh Allah melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tragedi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kita manusia biasa, kita ulama juga bukan, nabi apalagi, sahabat juga bukan, malaikat bukan, tabi'in bukan. Masa kita tidak ada giroh, tidak ada semangat untuk membaca, untuk terus merefresh, untuk terus memperbarui pengetahuan kita. Maka sebagai mahasiswa tentunya layak kita untuk membaca literasi, memperbanyak referensi agar bisa menjadi suatu bekal yang bisa kita nikmati ketika kita sudah di masa tua nanti. Dari menuntut ilmu tadi, kenapa sih kita itu disuruh ataupun dituntut untuk memperbanyak membaca ataupun memperbanyak memperdalam beberapa keilmuan yang menurut kita belum kita pahami? Tentunya kita mendengarkan suatu hadis, yakni
Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, ya, maka harus dengan ilmu. Dan juga barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, kenikmatan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia dan juga di akhirat dengan keadaan ya nikmat, nah, itu juga harus dengan ilmu. Maka tidak ada ruginya kita itu menyempatkan diri kita untuk membaca, menyempatkan diri kita untuk berdiskusi dengan teman kita, menyempatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada ustadz-ustadz kita, kepada bapak ibu guru kita, untuk mengharapkan tabaruk, barokah kepada beliau-beliau. Tidak ada ruginya, karena pada hakikatnya selama kita belajar ini dari SD, dari TK pun sampai sekarang ini di bangku perkuliahan, itu kuncinya ada satu, yakni keberkahan dari para pengajar-pengajar kita. Untuk apa kita itu banyak-banyak ilmu sampai tinggi-tinggi derajatnya, sarjana sampai S3, bahkan sampai doktor, sampai PhD dan lain sebagainya, tapi keberkahan dari seorang guru itu belum kita terima. Tentunya itu dengan beberapa kriteria ataupun syarat-syarat. Bagaimana sikap kita, adab kita kepada bapak ibu dewan guru, adab kita kepada bapak ibu dosen, adab kita kepada orang tua dan lain sebagainya. Karena kuncinya itu tadi satu, barokah, ridho dari para beliau-beliau. Maka kita perbaiki hubungan kita dengan para pengajar-pengajar kita. Entah itu pengajar kita dulu ketika kita sedang mengaji abadasa, sedang dulu kita masih kecil baru mengaji Iqra dan lain sebagainya, itu jangan sampai kita lupakan. Karena dengan adanya beliau kita bisa sampai sekarang menikmati indahnya belajar bahasa Arab. Kemudian di ayat lain juga menyebutkan yarfa illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman, tapi walladzina utul ilma darajat, dan juga mengangkat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, akan diangkat derajatnya. Karena pada dasarnya seseorang itu dinilai bukan dari tampan wajahnya, bukan dari cantik parasnya, bukan dilihat dari tinggi badannya, bukan dilihat dari putih kulitnya, bukan dilihat dari fisik, bukan dilihat dari materi saja, tapi innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asara bi asabihi ila sadri. Sungguhnya Allah itu melihat dari isi hati kita. Bagaimana isi hati kita? Apakah itu memang ridho? Apakah itu memang ikhlas? Selama ini amal-amal yang kita kerjakan itu memang tertuju atau terniatkan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebaliknya? Naudzubillah, semoga tidak terjadi kepada kita. Selama ini amal yang kita kerjakan hanya tertuju agar mendapatkan pujian dari orang lain, agar mendapatkan nilai dari orang lain, agar mendapatkan yaitu tadi suatu pujian, sehingga menimbulkan rasa takabur, menimbulkan rasa riya di dalam diri kita. Semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Selama ini amal yang kita kerjakan semoga hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu di dalam aspek untuk menuntut ilmu perlulah kita itu menanamkan dalam diri kita, yakni taqarrub ila Allah. Kita meluruskan niat kembali diri kita bahwasanya selama ini yang kita tuju hanyalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Nasrullah dan juga teman-teman yang kami hormati, di samping itu seorang penuntut ilmu tentunya mempunyai
aspek-aspek ataupun poin-poin yang perlu diperhatikan. Salah satunya yang menjadi salah satu pegangan bagi seorang penuntut ilmu dan juga penyemangat dan juga pedoman, dan salah satu yang sangat mensupport di dalam dunia pendidikan yakni dari pihak keluarga. Karena apa? Karena di pihak keluarganya yang menjadikan dia itu termotivasi, yang bisa membangunkan semangatnya, yang bisa mendapatkan inspirasi ya di pihak keluarga itu tadi. Karena apa? Dukungan dari pihak keluarga, doa dari pihak keluarga, support dari pihak keluarga itu yang bisa menjadi salah satu tolak ukur, bisa menjadi salah satu ujung tombak yang selama ini menjadikan semangat bagi para penuntut ilmu. Maka dari itu di dalam surat Ar-Rum itu ya ayat 21, kita itu seandainya ingin menjadikan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan ya, dari bagaimana hak seorang istri kepada suaminya, hak seorang suami kepada istrinya, hak kedua orang tua kepada anaknya, hak anak kepada orang tuanya. Nah, di bidang keluarga ini pun juga harus diperhatikan. Karena apa? Karena dibalik kesuksesan seorang suami, misalkan suaminya menjadi seorang pejabat tinggi, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati dan lain sebagainya, itu pasti tidak lupa dari semangat atau support dari seorang istri. Begitu juga dengan misalkan karir seorang istri ini tadi sudah tingkat CO, sudah tingkat ketua, sudah tingkat direktur dan lain sebagainya, itu tidak lain pasti ada semangat dari seorang suami. Anak pun juga seperti itu. Anak pasti akan menjadi orang dewasa, menjadi ulama, tokoh yang besar, menjadi orang yang terkenal, menjadi pejabat yang tinggi, menjadi orang yang bermanfaat. Tentunya salah satu pasti ada support dari kedua orang tua. Maka dari itu kesinambungan antara keluarga baik dari ayah, ibu, anak itu harus terus selalu dijalin dengan kekeluargaan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di dalam surat lain juga menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, qu anfusakum wa ahlikum nar, dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka, dari siksaan api neraka. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan kalimat umum. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ya dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Yang dimaksud dari ayat ini ku anfusakum, yakni tidak dikhususkan untuk ini ya ku ya nisa'ukum, bukan seperti itu. Ku ar-rajul, bukan seperti itu. Tapi ku anfusakum, jadi diumumkan, dipaparkan untuk semua manusia yang mengaku dirinya adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dilanjutkan wa ahlikum nar, dan juga keluarga kalian dari siksaan api neraka. Wahai sahabat rahimakumullah yang
kami hormati, yang kami rahmati, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tanggung jawab di dalam satu keluarga ini itu harus saling berkesinambungan. Tidak ada di dalam satu keluarga ini yang saling egois satu sama lain, tidak mengingatkan satu orang sama lain, tidak ada seperti itu. Karena satu amanat yang ditunjukkan dalam ayat ini untuk menjaga dirinya sendiri, dua yakni untuk menjaga keluarganya. Ayah menjaga bagaimana pendidikan seorang istri, pendidikan seorang anak. Begitupun juga dengan istri. Istri menjaga bagaimana kestabilitasan seorang suami, bagaimana persiapan seorang suami, bagaimana pendidikan seorang anak juga. Anak pun juga seperti itu, mempunyai hak bagaimana harus berbuat berbakti kepada kedua orang tua nanti ketika misalkan sudah dewasa ataupun sudah tua, sudah lanjut usia. Nah, maka dari itu seorang suami pun sebelum menikah ataupun sebelum mengadakan akad nikah kepada seorang istri pun tentunya mempunyai beberapa yang harus dipertimbangkan, seperti yang sudah dijelaskan di hadis Nabi, tunkahul mar'ah arba, maliha wa min nasabiha wa min jamaliha wa min diniha. Ya, kita itu sebelum menikah atau sebelum memilih seorang calon istri kita melihat dari beberapa aspek ini. Ada 4 aspek, dari bagaimana hartanya, dari bagaimana nasabnya, dari bagaimana kecantikannya, paras hidungnya, dari bagaimana agamanya. Tapi dari 4 aspek ini yang perlu kita sangat perhatikan yakni dari dininya, yakni dari agamanya. Seandainya kita sudah mendapatkan agamanya, insya Allah kita mendapatkan bonus-bonusnya ini tadi. Nasabnya insya Allah bagus, insya Allah parasnya cantik, insya Allah hartanya juga banyak. Tetapi kalau hanya kita mata tujuh dari kecantikannya saja, agamanya masih diragukan. Lantas nanti bagaimana pendidikan di dalam keluarga kita, bagaimana nanti nasib anak-anak kita ketika sudah diberikan karunia oleh Allah seorang anak. Ya, maka dari itu agama ini yang sangat perlu kita utamakan. Seandainya nanti kita ya sebagai kaum Adam ya, pastikan insya Allah dipertemukan dengan jodoh-jodoh kita ya. Yang perlu kita utamakan yakni dari aspek keagamaannya, bagaimana ya, apakah sudah termasuk dari kriterianya itu. Nah, itu dari beberapa 4 yang perlu diperhatikan. Nah, jemaah hadirin rahimahumullah, ya dari kekeluargaan ini tadi, seandainya di dalam satu keluarga ini sudah mempunyai satu tujuan bersama untuk menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah antil haya ya, sampai ketika nanti kita dipertemukan di padang mahsyar, ketika kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya mempunyai suatu tujuan yang khusus dalam mendidik keluarga ini tadi, sehingga dari keluarga yang sudah mempunyai komitmen baik, mempunyai komitmen misalkan anaknya harus tahfidz Quran, anaknya harus bisa menguasai ilmu yang dimiliki, ilmu yang diminati, yang dicita-citakan dan lain sebagainya, itu sangat mendukung sekali untuk bisa terbentuknya suatu peradaban yang insya Allah bisa membawakan dan juga mengawal agama kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkemajuan, dan juga selalu bisa
membawakan kepada pendidikan yang sekarang ini perlu dibina dan juga perlu diluruskan kembali. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa intinya teruslah kita membenahi diri, teruslah kita mengaca kepada diri kita sendiri, apakah sudah layaklah kita itu untuk bisa dikatakan seorang mahasiswa, apakah kita itu sudah memikirkan jenjang ke depan kita, bahwasanya tanggung jawab seorang mahasiswa itu harus bisa mengedepankan yang namanya kemaslahatan ummah, harus bisa mengedepankan ini kebutuhan masyarakat, karena sikap keegoan kita juga perlu kita berhenti untuk kita pelan-pelan untuk bisa memajukan suatu negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya juga perlu dilandaskan dengan kekuatan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi kesempatan agar selalu bisa membaca dan juga memperbanyak literasi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bismillah, fathul qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Terima kasih kepada Ustaz Nasrullah atas bimbingannya selama ini dan juga kepada teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.